shalom semua. Dapat satu tema yang menarik karena belakangan PD-PD kantor udah mulai lagi ya, mulai onsite lagi, dan aku jadi banyak mulai ngobrolin tentang hal-hal ini lagi karena banyakan kita udah lama di rumah juga ya, work from home gitu. Jadi marketplace mission ini satu hal yang menarik untuk diobrolin. Jadi thank you banget, ini kehormatan menyapa juga siapapun yang mungkin nyimak dari online. Dan mulai dengan fun fact dulu ya, kita mulai dengan fakta yang menarik bahwa orang pertama yang dipenuhi Roh Kudus ternyata bukan imam, bukan juga nabi, tapi orang yang di lapangan. Ya, di Keluaran 31 ayat 1 sampai 5 namanya Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dia dibilang dipenuhi dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yang membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Orang yang di lapangan, bukan yang di bait Allah, bukan yang begitu. Ya, menarik aja faktanya. Ya. Dan saya akan bahas hari ini satu kisah yang aku pilih. Kenapa? Karena sebelum Bezalel ada Yusuf. Yusuf walaupun nggak dicatat dipenuhi Roh Tuhan, tapi Firaun yang gak percaya Tuhan pun sampai mengakui dari mulutnya. Gue belum pernah ketemu orang yang segini dipenuhi Roh Tuhan. Menarik loh. Firaun gak percaya Tuhan, dia percaya dia Tuhan. Dia menyembah dewa dan dewi, dia percaya he's one of them. Tapi dari mulutnya bisa keluar pernyataan bahwa orang ini dipenuhi Roh Tuhan. Menarik ya. Belum lama dari Pentakosta kayaknya ngomongin hal ini sangat menarik. Kenapa? Karena pada akhirnya kita dipenuhi Roh Kudus. Diberi kuasa untuk itu. Untuk pergi, ya kan? Pergi jadikan semua bangsa muridku. Untuk keluar berarti dari 4 tembok kita, keluar dari kenyamanan kita, dari ya ke marketplace, apa yang disebut dengan itu sebenarnya. Ya, dan itu yang aku mau bahas hari ini. Kita mulai dari Yesaya 60 ayat 1 dulu. Kebenaran sederhana bahwa di situ ada perintah untuk bangkit dan bukan bersinar atau bukan menjadi terang tapi bersinar. Bahasa Inggrisnya shine. Yang menarik adalah kenyataan gak ada perintah di Alkitab untuk jadi terang. Alkitab cuma selalu ngingetin kita, kamu terang. It's who you are. Bangun kepada kenyataan itu, rise up, bangkit. Ya, jangan hidup seperti gak tahu jati diri. Kayak orang yang kehilangan jati diri, jangan. Ya, bangkitlah, bersinarlah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di Matius 5 ayat 16 Tuhan Yesus ngomong hal yang sama, dia bilang, kita bukan hanya terang dunia tapi juga garam. Dia bilang kamulah garam dan kamulah terang. Bukan jadilah. It's who you are. Ya, C.S. Lewis bilang anak Allah jadi manusia supaya manusia bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Supaya kita gak krisis identitas terus. Karena seorang yang hidup dalam dosa sebenarnya orang yang krisis identitas. Nah, kita mesti melihat orang yang jahatin kita sebagai orang yang lagi gak tahu siapa dia yang sebenarnya. Andai dia tahu, dia gak akan bertingkah seperti itu. Ya, seorang berhenti hidup murahan ketika dia sadar bahwa dia berharga. Garam bicara apa? Bicara tentang rasa. Rasa gak bisa dirasain dari jauh. Artinya pertama kita harus berdampak buat orang-orang yang paling dekat dulu. Mereka yang harus pernah bisa, yang bisa ngerasain kita punya perubahan. Kita punya mission, pelayanan kita. Mereka orang-orang pertama itu. Ya, keluarga, support system yang paling dekat. Sekali lagi garam gak bisa dirasain dari jauh. Tapi terang bisa dilihat dari jauh. Terang bisa dilihat dari postingan. Dari pelayanan yang kayak gini, yang dari jauh. Tapi garam cuma bisa dirasain dari yang dekat. Dan menarik, garam itu baru mulai berdampak ketika dia hilang. Ya, dan Tuhan Yesus bilang apa di ayat 16 dari Matius 5? Dia bilang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi ada terang yang bercahaya dan juga tentunya seperti garam yang merasa. Jadi kenapa makin bersinar? Kenapa? Karena orang udah tahu aslinya. Jadi kalau perlu salah bertingkah nih, mereka gak nangkapnya salah karena dia tahu hati lo. Ngerti ya? Kadang kita suka gitu, kita maksudnya baik tapi caranya salah. Cuman kalau orang udah kenal kita banget, mereka udah kayak, oh ya udah, maksudnya dia tuh gini sebenarnya. Cuman gak tahu lagi capek kali. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, atau dalam konteks marketplace adalah integritasmu. Salah gak kalau aku sebut itu? Integritas adalah, kalau kata C.S. Lewis, integritas itu melakukan yang benar bahkan ketika nggak ada yang lihat.
Ya, sesuatu yang adalah berasal keluar dari dalam dirimu sendiri. It's who you are. Integritas itu. Makanya aku bilang ya, gimana kita harus jaga integritas, bukan harus jaga. Kalau emang itu lu nggak harus jaga, lu tinggal jadi diri lu sendiri. Ya kan? Entah lu berintegritas atau enggak. Itu pertanyaannya. Aku akan bahas Yusuf, kenapa? Karena Yusuf sebelum Bezalel ditulis dipenuhi roh Allah, Yusuf nggak tertulis, nggak ada secara literal tertulis dia dipenuhi roh Tuhan, tapi kita tahu integritasnya berasal dari situ, dari hubungan dia sama Tuhan. Ya, kisahnya ada beberapa fase. Yang pertama di rumah. Ya, jadi gini, ketika kita melakukan mission di marketplace, yang orang cari itu perbedaan. Pengen lihat, kenapa? Karena kita statusnya udah jelas ya. Orang Kristen, wih anak-anak Tuhan, wih ngeri. Ya, yang pertama tentunya apa? Kita belajar dari Yusuf di rumah, dia ini jujur, bukan cuma rajin. Ya, dia jujur sampai di level terlalu jujur malah. Kita berani nggak punya kejujuran yang seperti itu? Karena kerap kali kita agak kompromi dikit dalam hal ya udah jujur tapi nggak usah gitu-gitu amat lah. Loh, perbedaannya apa sama yang lain? Jujur cuma sebatas kalau menguntungkan buat dia. Yusuf tuh terlalu jujur dengan resiko dibenci sama saudara-saudaranya. Kenapa dia jadiin supervisor? Benar kan? Dia di rumah bukan anak paling kecil. Idealnya kan anak paling kecil yang paling disayang. Atau dia bukan anak paling tua. Anak paling tua mestinya yang paling dipercaya. Tapi dia yang paling dipercaya. Ya, Alkitab mencatat kalau kita bacanya kayak anak kecil, kita cuma lihat dia itu paling disayang karena dia anak dari istri kesayangan. Oke, bapaknya punya beberapa istri. Tapi bukan itu yang bikin dia dikasih jubah warna-warni. Kalau kita baca Alkitabnya teliti, dia dikasih jubah warna-warni karena dia diberi kepercayaan yang berbeda. Dia itu supervisor kerjaannya. Dan itu yang terjadi, dia dikasih jubah warna-warni karena dia dipercaya untuk supervise. Why? He is honest. Akhirnya apa? Benar, sudah saya bilang emang lu pengen berkuasa atas kita. Mimpinya adalah one day semua lo, termasuk papi mami, akan datang di bawah gue, sujud di bawah kaki gue. Dia bingung maksudnya apa, tapi dia ceritain saking jujurnya. Gak ada maksud apa-apa. Ya orang bilang terlalu polos. Jadi masalah. Makanya jangan baik-baik banget. Pernah dengar kata-kata itu? Jangan didengerin. Jangan. Kalau kita mau punya mission in marketplace, ya harus baik-baik banget lah. Kalau cuma baik-baik doang, mah biasa aja. Jangan dengerin tuh nasihat-nasihat aneh kayak gitu. Udah jadi orang tuh jangan baik-baik banget lah. Jangan gitu ya. Walaupun itu yang buat dia akhirnya dibuang. Dijual. Hampir dibunuh, untung ada saudaranya yang matre. Kalau cuma dibunuh dapat apa? Cuma dapat dosa, bener gak? Mendingan dijual, lumayan kan? Untung loh, Tuhan bisa pakai orang-orang yang nyebelin untuk nyelamatin anak-anaknya. Untuk tetap dalam mission. Tuhan bisa pakai, jadi jangan sebel, berdoa. Ya, akhirnya dibuang, dijual, rantau, bukan untuk mengadu nasib, tapi nerima nasib. Mau gak mau. Ya. Dia dibeli sama seorang pejabat teras di Mesir, namanya Potifar, jadi budak. Ya budak gak punya hak, beda sama pembantu ya. Pembantu masih punya banyak hak. Tapi apa ini yang menarik? Dia ini punya yang namanya tadi kita bilang integritas. Jadi dimanapun dia ditempatkan, he's being him. He's being himself, dia jadi dirinya sendiri. Orang yang penuh integritas, kerja keras, rajin. Dua itu, bikin dia apa akhirnya jadi kesayangan dari manajernya. Dia yang jadi dari budak, dijadiin dia kesayangan majikan, dia dari budak jadi manajer. Di rumah, dia dari anak jadi supervisor. Bayangin, posisinya kedua tertinggi. Ya, di rumah setelah papahnya, di sini di rumah orang setelah majikannya. Problem dia cuma satu, saking gantengnya istri bosnya naksir sama dia. Nah istri bos tahu sendiri karena berasa punya otoritas. Dilecehkanlah dia. Dipikir nih budak, terserah gue dong mau gue apain kan gitu. Terus dia bilang apa, dia jelasin, dia minta maaf. Dia bilang sorry. Di sini sebenarnya kuasa saya lebih tinggi dari Anda. Ya, kuasa saya itu sama besar dengan suamimu, majikan saya. Jadi dia jelasin secara hormat, menarik ya. Gimana caranya kita lagi dilecehkan tapi gak ngamuk dan bisa menjelaskan dengan hormat. Maaf nyonya, ada ayat bilang seperti itu di bahasa Indonesia masa kini itu dibilang gitu. Maaf nyonya, saya tidak mungkin melakukan perbuatan sejahat ini. Kita coba dilecehkan. Mana ada minta maaf. Langsung ngamuk, lu pikir gue cowok macam apa? Gitu, langsung gitu, bener gak? Ya, itu yang bahaya di mission kayak gitu, kelar kita. Kita baik-baik aja dirusuin, apalagi rusuh. Ya kita harus sabar. Harus sabar dan harus penuh respect. Keren loh. Gimana caranya menghormati orang yang gak terhormat? Kan gini, orang yang melecehkan kita kan gak terhormat. Gimana caranya? Sederhana.
Kita menghormati bukan karena orang itu terhormat. Kita menghormati karena kita penuh hormat. Akhirnya terus dibilang apa sama istri bosnya? Saya tidak mungkin melakukan perbuatan sejahat ini. Ya, saya sebenarnya di atas Anda otoritas saya, tapi saya hormati Anda karena Anda istrinya. Saya nggak mungkin melakukan perbuatan sejahat ini. Ayat 9 dari Kejadian 39. Ya, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini? Artinya apa? Saya nggak mungkin mengkhianati suamimu. Dia udah mempercayakan terlalu banyak sama saya. Dan saya tidak mungkin, ini keren banget. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allah? Interesting. Aku berharap semua orang Kristen punya mental ini. Sehingga kita gak akan bikin dosa karena kita menghormati Tuhan. Integrity is a byproduct of intimacy with God. Integritas adalah buah dari keintiman sama Tuhan. Kita intim sama Tuhan, kelihatan dari mana? Bukan bahasa roh sambil kerja. Malah aneh orang kayak apaan sih? Enggak, integritasnya kelihatan dari situ. Kelihatan dari situ. Ya. Masuk ke fase ketiga, dia masuk di penjara. Di penjara menarik, dia orang yang sama, punya integritas, rajin, jujur. Dan lebih jauh lagi, di penjara sejujurnya, gak gampang orang bisa dipercaya sama sipir. Kecuali dia punya satu nilai lagi, setelah tadi ya, ada pertama honesty, yang kedua excellent, yang ketiga dia punya satu nilai namanya he always being a helpful person. Selalu. Helpful means kita ngerjain yang di luar job desk kita. Job desk kita beres ya, bukan arti kita tanggung jawabnya kerjaannya gak beres terus ngerjain kerjaan orang, bukan. Kerjaan kita udah beres, kita ngerjain yang lain. Kejadian 39 ayat 22 sampai 23. Hal yang berulang terjadi lagi. Seperti di rumah dan di rumah orang di Mesir. Ya, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, Yusuflah yang mengurusnya. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Kata-kata ini menarik. Karena aku yakin semua kita rindu. Apapun yang kita kerjakan di bawah Tuhan berhasil. Pasti. Ya kan? Karena Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya. Dan dia pribadi yang helpful, kita tahu dari mana? Ketika ada dua orang yang dituduh meracuni raja. Dia mulai bereaksi. Dia selalu cuma bereaksi ketika ada yang gak benar terjadi. Bukan terhadap dia, tapi di depan dia. Karena ada dua orang, berarti salah satunya gak salah kan? Artinya ditolongin lah dia keluar. Mereka punya mimpi, diartiin, dia bilang lu bakal dibebasin. Dan ternyata benar. Orang ini bilang apa, gue bakal ingat sama lo. Dan 2 tahun kemudian Firaun punya mimpi. 2 tahun kemudian artinya Yusuf dilupakan. Kembali hidup mengkhianati dia. Tapi orang ini gak pernah berubah. He's the same guy. Dari di rumah, di kampung. Sampai di penjara. Dan akhirnya apa? Dia berakhir ada di mana? Di istana. Karena Firaun punya mimpi, gak ada yang bisa ngertiin. Ya, dan ini ayat yang aku rindu untuk kita baca. Kejadian 41 ayat 16, terus 37 sampai 38. Ketika pertama kali ketemu Firaun langsung ngomong kayak gini, gue denger lu bisa ngertiin mimpi. Dia bilang gitu. Ya. Terus Yusuf menyaut, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang memberitahukan kesejahteraan kepada Tuanku Firaun. Dia bilang apa, bukan gue yang bisa ngertiin mimpi, tapi dia yang ngasih tahu. Berapa banyak dari kita harus diingatkan karunia yang Tuhan percayakan itu bukan punya kita, bukan kita yang hebat, bukan kita yang sakti, bukan kita yang jago, bukan dia yang berkarya melalui kita. Dan akhirnya apa, ayat 37 sampai 38, dia ngertiin 2 mimpi Firaun punya 2 mimpi, dia bilang gini, arti mimpi yang pertama, lu bakal diberkati banget, akan ada kelimpahan, oke, akan ada masa kelimpahan. Ya, mimpi yang kedua, akan ada masa kesulitan. Terus dia bilang, terus mesti gimana dong? Terus dia bilang apa? Gini aja, ketika masa kelimpahan jangan dipakai semua, sisihkan. Nanti pas susah baru pakai yang tadi disimpan. Dia ngajarin Firaun nabung. Ya, ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu ini dia, berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Gila, gimana caranya? Seorang raja yang gak percaya ada Tuhan bisa bilang orang ini dipenuhi roh Tuhan. Interesting. Bukankah itu yang harusnya terjadi? Kita gak akan bisa melayani di marketplace kalau belum ada kekaguman dari orang lain. Dalam artian yang nilai-nilai yang sangat tadi, yang Pastor Sammy tadi bilang, nilai-nilai kecil yang keren banget ya, bisa gini. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau.
Dipercayain nggak dia? Bayangin. Ya orang selalu ngeliatnya diangkatnya, enggak, bukan itu, nilai-nilainya loh. Kalau kita mau pelayanan di marketplace, sekali lagi, mission in marketplace, kita mesti punya nilai yang sangat berbeda. Dia akan dijadikan sama Tuhan, benar atau enggak? Jadi orang yang wise and insightful. Itu berikutnya, yang dicari soalnya sama orang-orang di marketplace. Yang membuat kita yang disebut dengan gini, kita dikenal sebagai orang yang devoted. Ya Kolose 3:22 sampai 24, nggak usah dibahas, sudah tahu. Ya, taatilah Tuhanmu di dunia dalam segala hal. Jangan cuma di hadapan dia untuk dengan mental penjilat menyenangkan dia, tapi dengan apa? Takut akan Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dari Tuhan, kamu akan menerima bagian sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu hambanya. Jadi bisa gak kita di marketplace bekerja sebagai hamba Tuhan? Walaupun kerjanya kayaknya bukan pelayanan, tapi enggak, kita mesti lihat semuanya sebagai pelayanan, kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Dan hamba Tuhan sama yang bukan kan beda. Hamba Tuhan punya devosinya satu ke atas sama Tuhan. Jadi walaupun atasannya yang di dunia gak menghargai dia gak terlalu peduli, dia tetap mau melayani Tuhan. Gak dihargain, gak dilihat, gak dianggap, gak penting. Dia akan terus melakukan yang terbaik karena ini buat Tuhan. Saya ini hamba Tuhan. Teman-teman, mission means ini bukan tentang Anda dan saya. Ini tentang dia. Mission exists because worship doesn't. People doesn't worship the God, the one true God. Misi ada karena penyembahan nggak ada. Orang salah nyembah, orang nyembah yang bukan Tuhan. Makanya ada misi. Makanya kita ada di mana? Kita ditempatkan sekarang. Dimulai dari di rumah, di tongkrongan, di lingkungan itu. Ya, di gereja kita, di kota kita, di negara kita, bahkan dimanapun kita berada. Dan aku berdoa nilai ini loh. Gimana caranya? Kalau kita dihimpit, ya kan bener ya, spons itu kan asli, dalamnya kelihatan keluar kalau ditekan. Dan saya pay tribute this is to my dad, almarhum ayah saya. Ya, dia itu ditekan, ketika ditekan diperas, yang keluar tuh kasih. This is interesting. Karena berapa dari kita kalau tombol kesabaran yang dipencet langsung keluar aslinya. Sebenarnya aku adalah. Gue pikir lu pikir gue gak bisa bales gitu ya. Enggak. Mestinya keluar aslinya ketika ditekan. Dan aku berdoa, karena ini yang akan membuat kita berhasil di marketplace. Kita tahu, ya, dia gak pernah tinggalin saya. Dia yang taruh saya di sini. Dan biar saya memuliakan dia, baik melalui hidup saya maupun melalui mati saya. Kristus senantiasa dimuliakan, kata Paulus. Dan aku berdoa ini yang jadi, harus gini mentalnya soalnya kalau gak susah. Ya kita nyari kesempatan buat khotbah, bukan. Kita nyari kesempatan untuk melayani. Karena melayani itulah street creditnya. Jujur, excellent, helpful, wise and insightful, sama devoted. Nilai-nilai itu.